Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menikmati atau menghirup udara segar. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita antarkan kepada Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang telah membantangkan permadani keadilan dan menggulung tikar-tikar kejahilian. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang teori sumber daya manusia. Nah, adapun anggota kelompok dari kelompok 8, yang pertama saya sendiri atas nama Hadra, yang kedua ada Fahima, dan yang terakhir ada Ismawati Syamsul. Baiklah, adapun pembahasan materi kami terdiri atas 5. Yang pertama ada pengertian sumber daya manusia, yang kedua ada sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia, yang ketiga ada strategi sumber daya manusia, yang keempat ada pendekatan manajemen sumber daya, dan yang terakhir ada tujuan manajemen sumber daya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu pengertian sumber daya manusia. Nah, berbicara mengenai sumber daya, yang termasuk ke dalam sumber daya itu seperti sumber energi, tenaga, kekuatan atau power yang diperlukan untuk menciptakan daya, gerakan, aktivitas, kegiatan, dan tindakan. Nah, sumber daya itu sendiri terdiri atas beberapa. Yang pertama, sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber daya teknologi. Nah, di antara beberapa sumber daya yang telah saya sebutkan tadi, sumber daya yang paling penting adalah sumber daya manusia. Mengapa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling terpenting? Karena sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya yang lainnya menganggur atau kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Berbicara mengenai sumber daya manusia, beberapa pakar ahli mengemukakan pendapatnya tentang sumber daya yang pertama. Nah, misalnya diantaranya yang pertama itu ada Kurt Lewin atau biasa disebut dengan model Lewin. Nah, model ini mendeskripsikan tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan terencana dan perbaikan secara terus-menerus. Katanya dapat membantu dalam keberlanjutan jangka panjang dalam suatu manajemen organisasi. Nah, pakar yang kedua itu ada Abraham Maslow. Ia berpendapat bahwa untuk menjadikan kesehatan mental karyawan lebih baik dapat ditempuh melalui perbaikan praktik-praktik organisasi. Pendapat ini didukung dengan bukti ia melihat pengaruh dinamika atau kebutuhan manusia, dan puncaknya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian, pakar ahli yang ketiga yaitu ada Chris Argyris. Ia mengusulkan hipotesis kepribadian melawan organisasi atau teori perilaku manusia, yaitu ketidakmatangan dan kematangan. Ia berpendapat bahwa kecenderungan dasar itu terdapat dalam pertumbuhan kesehatan kepribadian dan kematangan individu. Pakar yang keempat ada Douglas McGregor. Ia berpendapat teori X dan Y. Ia mengemukakan bahwa teori X dan teori Y adalah teori motivasi manusia yang diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas McGregor di Sloan School of Management pada tahun 1960.
yang telah digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Sebagai presiden Anto College, ia menemukakan bahwa persepsi model HR tidaklah cukup untuk membaca realitas kehidupan organisasi. Kemudian pakar selanjutnya yaitu ada Frederick. Nah, atau orang sering mengenalnya sebagai Herzberg ya. Nah, Herzberg dan koleganya mulai meneliti untuk mengungkap pentingnya sikap pekerja terhadap pekerjaan dan pengalaman, apakah baik atau buruk. Selanjutnya, Herzberg sendiri menemukan jenis sesuatu yang membuat orang bahagia dan puas pada pekerjaannya, atau sebaliknya, tidak merasa bahagia dan tidak puas. Kemudian pakar ahli yang selanjutnya ada Rensis Likert. Nah, Rensis Likert merupakan salah satu tokoh orang yang mengenalkan konsep manajemen partisipatif dengan pendekatan psikologis dan selanjutnya dapat mengembangkan model skala Likert yang banyak digunakan secara luas. Nah, menurut Rensis Likert, bentuk organisasi yang dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia adalah organisasi yang memiliki kerja efektif yang paling berhubungan dalam suatu pola tumpang tindih dengan kelompok efektif sejenis lainnya. Melanjut materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Sejarah manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Sebelumnya, permulaan abad ke-20 manusia dipandang sebagai barang benda mati yang dapat diperlakukan sekendak kali oleh majikan. Manusia tidak dihargai karena dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin, uang, dan sebagainya. Majikan lebih mementingkan atau memberikan perhatian pada sumber daya alam daripada sumber daya manusia. Faktor-faktor manusia sebagai sumber daya manusia. 1. Perkembangan pengetahuan manajemen yang dipelopori oleh Taylor. 2. Kekurangan tenaga kerja pada Perang Dunia I bagi negara-negara yang terlibat peperangan. Yang ketiga, kemajuan yang dicapai serikat-serikat pekerja. 4. Semakin meningkatnya campur tangan pemerintah dalam hubungan antara majikan dan buruh. 5. Akibat depresi besar tahun 1930. 3. Strategi sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia berkaitan antara lain dengan pembentukan antara budaya yang tepat, perencanaan sumber daya manusia, mengaudit sumber daya manusia baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas sumber daya manusia seperti pengadaan sumber daya manusia dari perekrutan sampai seleksi, orientasi, pemeliharaan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, penilaian dalam menentukan strategi sumber daya manusia. Faktor-faktor eksternal perlu dipertimbangkan, mengacau pada future trends and needs, demand and supply, pengaturan pemerintah kebutuhan manusia pada umumnya dan karyawan pada khususnya, potensi persaingan, perubahan sosial, demografis, budaya maupun nilai-nilai teknologi. Untuk mengevaluasi sumber daya manusia perlu dipertimbangkan faktor sebagai berikut. 6. Edi Sutrisno, manajemen sumber daya manusia tingkat strategi antara lain. 1. Visi, misi, dan sasaran organisasi. 2. Faktor internal sumber daya manusia antara lain aset sumber daya manusia, kualifikasi sumber daya manusia, aktivitas sumber daya manusia, pengadaan, pemeliharaan, pelatihan dan pengembangan, serta kebijakan sumber daya manusia. Faktor-faktor eksternal antara lain demografis, perubahan sosial, budaya, teknologi, politik, peraturan pemerintah, pasar tenaga kerja, dan isu internasional, misalnya hak asasi manusia dan ekologi. Yang keempat, faktor organisasional antara lain struktur, strategi perusahaan, budaya perusahaan, dan strategi sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu pendekatan manajemen sumber daya. Pendekatan manajemen sumber daya terdiri atas 3,
Yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim, sehingga biaya produksinya rendah. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Yang kedua, pendekatan sistem sosial atau human relation. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Dengan kekomplekan kegiatan manajemen sumber daya manusia, maka pimpinan perusahaan mulai mengarah pada pendekatan yang lain, yaitu pendidikan sistem sosial, yang merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin, dengan risiko yang paling kecil baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Yang ketiga, ada pendekatan paternalisme atau paternalistik, yaitu paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan ini mulai hilang pada waktu periode tahun 1930-an. Nah, materi yang terakhir yaitu ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan organisasional, ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk membantu para manajer, namun demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Departemen sumber daya manusia membantu para manajer dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Yang kedua, tujuan fungsional, ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah daripada tingkat kebutuhan organisasinya. Yang ketiga, ada tujuan sosial, ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber dayanya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan-hambatan. Dan yang tujuan terakhir yaitu tujuan personal, ditujukan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan jika para karyawan harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Nah, jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, maka kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi tersebut. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.